eh, sebelumnya saya minta maaf karena harus mundur di jam 14 ya. Tadinya saya minta di pagi, tapi ternyata saya ada rapat juga sih sebenarnya gitu, dan baru selesai juga. Makanya saya mundur jam 14 sekali lagi saya mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan kita selesai bahas materi hari ini. eh Apa namanya, kemarin minggu lalu itu belum selesai ya. Kita bahas tentang probabilitas. Jadi kita akan selesaikan dulu eh, probabilitas sampai selesai. Terus kita langsung masuk ke materi yang berikutnya tentang uji hipotesis satu sampel, gitu ya, supaya terkejar ya. Mudah-mudahan terkejar ya. Baik, bentar tadi saya nanya dia terakhir materinya apa ya? Aturan perkalian umum. Aturan perkalian umum. Oh, baik, yang ini berarti ya. Oh, baik-baik. Berarti kita tabel kontingensi ya sekarang ya. Aturan perkalian umum, berarti kita oke, tabel kontingensi. Kita bahas masih ada tabel kontingensi, diagram Poisson dan teorema Bayes. Ya, sampai teorema. Oke. Masih ada eh, sub tiga sub pembahasan lagi untuk yang probabilitas. Setelah itu kita akan pindah bahas ke uji hipotesis. Oke. Oke, kita bahas tentang tabel kontingensi ya. Saya bahas, eh, kita coba cepat ya bahasnya. Oke, tabel kontingensi. Jadi kemarin itu kan kita sudah bahas tentang probabilitas. Apa sih itu probabilitas? Terus kemudian cara menghitungnya, aturan penambahan, aturan perkalian. Yang tadi saya kelempar ya. Ulang. Ya, kalau kemarin kita bahas satu karakter, kalau sekarang dua atau lebih karakter. Misalnya dari satu sampel itu, misalnya gini, eh, ada karakter terbagi atas gender, misalnya perempuan dan laki-laki. Terus kemudian karakter lainnya selain dari gender, misalnya dari hobi, misalnya yang satu hobi berapa berapa yang hobinya membaca, beberapa yang hobinya menonton, misalnya. Terus dari hobi membaca itu terbagi dua lagi, berapa yang jumlahnya laki-laki, berapa yang jumlahnya perempuan. Nah, itu namanya dua karakteristik atau lebih. Jadi bukan cuma dua karakter gitu. Nah, untuk bisa apa namanya, mempermudah kita mengklasifikasikan, menghitung probabilitasnya, maka kita buat klasifikasi dalam bentuk tabel, namanya tabel kontingensi ini. Contoh misalnya di sini ada data mengenai jumlah responden yang hobinya menonton gitu. Ada yang tidak hobi menonton, ada yang sering menonton, ada yang jarang menonton. Nah, dari yang responden yang itu, klasifikasi yang tidak pernah menonton, yang jarang menonton, sampai yang sering menonton, berarti ini udah ada satu karakter. Ternyata dipecah lagi menjadi karakter yang berbeda dalam bentuk gender, terpisah lagi menjadi laki-laki dan terpisah lagi menjadi perempuan. Nah, kira-kira ini adalah disebut dengan tabel kontingensi. Ya, jadi dia mengklasifikasikan sampel berdasarkan dua karakter atau lebih. Kalau di sini kan ada dua karakter. Pertama dari sisi gender, kedua dari movie attended gitu. Jadi berdasarkan berapa banyak dia hobi menonton film. Nah, kita masuk ke dalam contoh misalnya di sini. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini ada contoh. Ini tabel kontingensi. Kontingensi ini ada dua karakter di sini. Pertama tingkat loyalitas, yang kedua adalah lama bekerja. Nah, jadi ada sebuah perusahaan dia mensurvei
karyawannya mengenai tingkat loyalitas. Loyalitas itu artinya kesetiaan. Ketika dia ditawarkan bekerja di perusahaan lain, si manajer tuh pengen, si direktur tuh pengen tahu seberapa loyal sih perusahaan karyawan kita, berapa yang banyak yang menolak, berapa banyak yang menerima tawaran itu dan meninggalkan perusahaan gitu. Nah, oke, itu berarti tingkat loyalitasnya. Ada yang tetap setia, loyal, atau would remain. Would remain itu artinya adalah mempertimbangkan untuk tetap apa namanya, tetap setia pada perusahaan. Atau yang kedua adalah dia tidak akan tinggal, artinya dia akan memilih pindah perusahaan kalau ada tawarannya. Kayak jadi sisi loyalty, dan yang kedua adalah dari lama bekerja. Nah, dari orang-orang yang tingkat loyalitasnya ini terpisah antara yang tidak setia dan yang setia, dipisah lagi berapa kelompok itu menjadi pertama masa kerjanya 1 tahun, masa kerjanya 1 sampai 5 tahun, masa kerjanya 6 sampai 10 tahun, dan masa kerjanya di atas 10 tahun. Jadi kalau kita lihat dari 200 orang ya, dari 200 orang, kita bisa klasifikasikan bahwa ada 120 karyawan yang loyal alias setia sama perusahaan, ada 80 karyawan yang tidak loyal terhadap perusahaan. Nah, terus terbagi lagi dari 120 ini ternyata yang kerjanya kurang dari 1 tahun ada 10. 1 sampai 5 tahun ada 30 dan seterusnya. Nah, kemudian probabilitas jika si direktur ini secara acak memilih seorang eksekutif yang loyal kepada perusahaan tapi masa kerjanya di atas 10 tahun. Nah, jadi ada karakter pertama adalah dia pengen mengambil secara acak satu karyawan yang satu karakternya loyal, yang kedua karakternya adalah kerjanya di atas 10 tahun masa kerjanya. Maka kita bikin pemetaannya seperti ini. Pertama, peristiwa A1 jika eksekutif yang dipilih adalah yang akan tetap bekerja di perusahaan walaupun mendapat tawaran, ya, alias yang loyal, yang would remain. Ya, artinya dari sini, dari tabel yang ini kita bisa lihat nih, kalau kita lihat dari tabel yang ini, kita bisa tahu yang would remain artinya ada 120 orang, yang setia ada 120 orang. Oke, berarti peristiwa A1 adalah yang loyal, maka kita bisa bikin nih, bisa bikin persamaannya 120 dibagi 2 per 200. 120 orang dari 200 karakternya adalah loyal. Oke, yang kedua tadi kan karakternya. Dia mau memilih lagi dari orang-orang yang loyal itu yang kerjanya di atas 10 tahun, ya. Masa kerjanya di atas 10 tahun, maka kita pakai yang apa tuh, aturan bersyarat, ya. B4 jika A1. B4 itu kan karena dia dia ada di daerah di sini ya. Yang 10 tahun kan di sini nih. 10 tahun ya. B4 berarti dia B4 nih. Ini B1 yang 1 tahun, B2 yang 1 sampai 5, B3 yang 6 sampai 10, yang B4 itu yang di atas 10 tahun. Nah, yang di atas 10 tahun ini yang loyal itu yang berapa? Nah, yang loyal ini 75. Maka dari 120, 75, 120 orang yang loyal, ada 75 orang yang kerjanya di atas 10 tahun. Jadi kalau kita bikin persamaan yang kedua, kalau tadi PA satunya 120 per 200, maka PB4A1 adalah 75 per 120. 75 orang dari 120 orang yang loyal. Nah, udah berarti kita hitung probabilitasnya, udah tinggal dikali aja. 120 nih, 120 dikali dengan 75 per 120. Hasilnya adalah 0,375. Berarti probabilitas memilih karyawan yang loyal dan kerjaannya di atas 10 tahun adalah 0,375. Kira-kira itu adalah tabel kontingensi. Nah, selain pakai tabel kontingensi, biasanya yang bisa mempermudah cara perhitungannya lagi adalah menggunakan diagram pohon. Ya, diagram pohon tuh bentuknya gini. Nah, bentuknya kayak gini. Ini namanya adalah diagram pohon. Ini gampang kayaknya. Kalau menurut saya ini mudah sekali. Jadi di sini ada 200 orang tadi. Ya, 200 terbagi lagi yuk. 120 loyal, 80 tidak loyal. Udah tinggal 120 per 200, 80 per 200. Yang 120 terbagi lagi.
Kurang dari setahun, 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 10, dan di atas 10 tahun. Jadi ini sudah dilangsung sama dia kalau pakai diagram pohon 10 per 120, 30 per 120. Nanti hasilnya udah deh kita kita cari probabilitasnya. Ya, kita cari probabilitasnya berarti 0,5 sampai dengan ke bawah. Gitu. Hmm. Oke, jadi kalau tadi kita pakai tabel, kalau ini pakai diagram pohon. Oke, ada pertanyaan sebelum masuk ke teorema Bayes. Kalau nggak ada, kita lanjut ke teorema Bayes. Oke, jangan bingung melihat rumusnya teorema Bayes. Teorema Bayes adalah, misalnya gini, kita sudah menghitung probabilitas, tapi kita mau melakukan revisi, merevisi dengan informasi tambahan. Nah, rumusnya, nah ini adalah rumusnya. Rumusnya agak panjang ya, teman-teman ya. P di mana A1 jika B sama dengan PA dikali dengan PBA jika A dibagi dengan PA1 dikali dengan PB jika A ditambah PA2 dikali dengan PB jika A2 dan seterusnya. Tergantung ada berapa ini A-nya. Nah, misalnya seperti ini. Ya, kita coba masuk ke dalam contoh teorema Bayes. Ya, rumusnya panjang ya. Jadi memang rumusnya panjang, kalian harus perhatikan. Oke, misalnya gini, ada satu perusahaan memproduksi DVD players, ya. DVD players ini bahan bakunya adalah salah satunya adalah microchip dengan merek LS24. Microchip LS24 ini ya oleh si perusahaan dibeli dari 3 supplier. Yang pertama supplier A, Hall Electronic, supplier B, Spuller Cells, dan supplier C, Crawford Components. Ya, jadi sini. Jadi micro microchipnya itu dibeli dari 3 supplier A, B, dan C. Ya. Kemudian sekarang kalau kita udah tahu ada jumlah suppliernya, kita juga pengen tahu berapa sih proporsi pembeliannya. Ya, di sini ada data 20% dibeli dari supplier A. Ya, salah, supplier 30% dibeli dari supplier A, 20% dari supplier B, dan 50% dari supplier C. Ya. Kemudian ada tambahan informasi ekstensif historis nih. Berdasarkan data historikal bahwa dari microchip yang dibeli itu ada kemungkinan microchipnya defect. Defect artinya rusak. Ya. Nah, kemungkinan defectnya berdasarkan data histori ya 3% yang dibeli dari supplier A biasanya 3% yang dibeli dari supplier A itu defect. Yang dibeli dari supplier B itu 5% dan yang dibeli dari supplier C itu adalah 4% defectnya. Oke, jadi ini adalah informasi tambahannya ya. Nah, ketika si microchip ini datang oleh si pekerja langsung dijadikan satu, mau itu dibeli dari supplier Hall Electronic, supplier Spuller Cells, dan supplier Crawford, dia akan dijadikan satu sehingga kita tidak bisa mengidentify ini microchip siapa gitu. Nah, kemudian eh seorang pekerja dia memilih satu microchip. Nah, ketika eh, dia menemukan bahwa microchip itu rusak ketika dia mengambil satu dari sebuah wadah nih, dikumpulin dari satu dalam sebuah wadah, ada pekerja yang ngambil satu terus defect. Nah, kemungkinan berapa sih kemungkinan bahwa si defect yang terambil barusan itu punyanya si Spuller Cells yang dibeli dari Spuller Cells atau dalam hal ini dia adalah supplier kedua yang pembeliannya sebesar 20% dari total pembelian. Maka kita masukkan ke dalam rumus teorema Bayes. Pertama, peristiwa saat terjadinya pembelian kepada apa namanya supplier itu akan kita beri lambang ya, kita beri lambang A1 untuk supplier Hall Electronics, A2 untuk supplier Spuller Cells, dan A3 untuk supplier Crawford Components. Jadi A1, A2, dan 3 dan probabilitasnya untuk apa namanya yang defect itu adalah bukan probabilitas defect, pembeliannya 30% dari
A, 20% dari B, dan 50% dari C. Atau kalau kita bikin 0,30, 0,2, dan 0,5. Nah, kemudian additional information adalah ada B1 di mana ketika si pekerja mengambil microchipnya ternyata bukan yang defect. Atau yang kedua, sorry, yang pertama ketika diambil satu microchip ternyata defect, yang kedua tidak defect. Ya, ini adalah tambahan informasi umumnya. Dan ini adalah conditional probabilitasnya. Yang pertama adalah B1. B1 kejadian B1, yaitu kan pas diambil dia rusak. Ketika diambil dia rusak berarti itu kejadian B1. B1A1 0,3, B1A2 0,5, B1A3 0,4. Tadi ada di sini soal. Nih, informasi tambahan ini. Ya, ini adalah persentase kemungkinan defect. Nah, oke, sekarang baru tiga kita masukin deh ke dalam rumus teorema Bayes. Ya, rumusnya kan tadi sudah saya jelaskan. A2 di mana? P dikali dengan B1 tambah A2. Kemudian ini A1 B1, A2 B2, A3 B3, dan seterusnya kalau misalnya dia ada lebih dari 3 kejadian. Maka hasilnya adalah 0,2564. Probabilitasnya terambil rusak punyanya Schuler cells itu berarti 0,2564. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Oke, kita coba Bu, ngerjain satu soal dulu. Baru kita masuk ke dalam materi yang berikutnya tentang uji hipotesis satu sampel. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Berarti itu tadi defect keseluruhan ya? halo, Berarti itu termnya itu yang di bawahnya itu defect secara keseluruhan. sebentar, sebentar. Ini gimana? Yaitu yang 0,3 yang 0,039 itu berarti secara keseluruhan defectnya itu. Yang ini, yang 0,2564 hasilnya, Enggak yang bawahnya, keseluruhan bawahnya. iya. Iya, betul. Kan kalau yang atas kita fokus ke A2 karena kita nyarinya adalah punyanya si Spuler. Yang atasnya kita fokus punyanya Spuler, yang bawahnya baru kita fokus kepada kesemuanya. Gitu. Kalau misalnya yang atasnya ternyata kita mau cari ini defect, kemungkinan yang terambil defectnya produknya si Hall elektronik berarti kita pakai yang A1 gitu. Tadi siapa yang nanya ya? Zaharan, Bu. Oh, Heran. Oke. Siapa? Zaharan. Ya, oke. Paham? Ibu aku mau lihat soal apa rumus yang umumnya tadi Bu. Mau dicatat. Yang teorema Bayes. Iya betul. Oke. Ini berlanjut tergantung ada berapa jumlah peristiwanya ya. Udah Faisal? Sudah Bu. Oke, kita bisa lanjut. Baik, coba ya satu soal aja. Nanti baru kita masuk ke materi berikutnya. Kita akan coba selesaikan ya. Misalnya nanti selesainya setengah 4 atau jam 4 juga nggak apa-apa ya.
kita habiskan hari ini. Mana saya habis ngajar juga nih, masih ada apa namanya hasilnya belum saya close. Oke, oke, ini gampang ya kayaknya ya. Tinggal kalian hitung kerjakan nomor berapa ya. Mungkin kita coba nomor eh ini ya, 25 boleh. Kita coba kerjain 25. Terus, oh sini, yang tadi dulu aja. 25 dulu ya, 25. Halaman 197 dari 903 ya. Itu silakan kalian kerjain nomor 25. Ini mudah kayaknya ya. Jadi mungkin bisa langsung jawab jika bisa. Boleh langsung dijawab. 25 sama 27 boleh ya? 25 sama 27. 5 minutes sampai 14.30 bisa kali ya? Oke, silakan dikerjakan dulu 25 sama 27.
Yuk bahas nomor 25. 25. Yuk, ada yang mau jawab? Saya panggil ya. Kalau nggak ada volunteer, saya panggil ya. Virgiawan. Virgiawan, nomor 25. Halo Bu, Yuk, nomor 25. tapi saya juga kurang paham Bu dengan itu ya. Oke, ayo kalau kurang paham kamu translate dulu biar paham. Coba kamu baca soalnya. Sebuah lokal bank Mm-mm. memberikan laporan bahwa 80% dari tiap eh, pembelinya, Customer. Mm. customernya, Mm-mm. em, membuat akun cek, yang Oke. mana 60%-nya itu adalah akun untuk saving, itu Ya, untuk 80%, menabung, 80% punya checking account, ya kan? 60% punya Dan saving account, saving dan account 50% itu punya keduanya. oke. Jikalau eh, customernya itu memilih secara random, apakah Mm. kemungkinan bahwa customernya itu tidak memiliki checking ataupun akun untuk saving account? Apa kemungkinan Mm. bahwa customer tersebut Tidak, yang atas jadi gini. Yang pertama, kalau kita pilih random, kemungkinan terpilihnya mereka punya, si customer ini punya checking account atau saving account, gitu ya. katanya berarti Oke, ya, Bu, yang kedua terpilihnya tidak tidak memiliki tidak salah satu. keduanya. Nah, sekarang baru kita hitung ya. Kan kemarin kita udah hitung yang aturan umum perkalian, gitu ya. Ada yang udah ngitung kah? Kalau saya dapatnya 40 per 100 sama 10 per 100. Siapa ini? Besaran lu. Ya, berapa? 40 per 100 Hmm, sama 10 per 100 buat yang nggak yang punya. bawah. Oke, kita coba bahas ya. Yang pertama berarti. Yang pertama itu adalah kita mau pilih random dari yang terpilih adalah yang punya saving account atau checking account. Nah, kemarin kita udah coba bahas tuh pertama. Oke. Kejadiannya berarti kan 0,8 ya. A1 ya. A1 kan 0,8 ya. Misalnya 80%. Ya kan? Terus yang kedua 60%. Berarti kan kita tambah dulu ya. Karena dia ada irisan. Jadi kayak gini ya. Nih, ini ada dua diagram Venn gitu ya. Ini yang checking account 0,8 ya kan? Ini yang saving account 0,6, yang ini yang punya keduanya 0,5. Maka kita akan menghitung dulu 0,8 kita tambah dengan 0,6 karena dia ada irisan maka kita kurangi dengan 0,5 gitu ya. 0,8 ditambah dengan 0,6 baru nanti dikurang dengan 0,5. Berapa ini hasilnya kira-kira? 0,9. 0,9 Bu. 0,9. Iya Bu. 0,9 bener ya, 1,4 dikurang 0,5. Nah, betul. Berarti ini adalah probabilitas terpilihnya yang punya saving account atau punya checking account. Oke, udah kelar tuh yang pertama. Sekarang yang kedua, probabilitas tidak terpilih, probabilitas terpilihnya orang yang tidak punya keduanya. Kemarin kita bahas yang, bentar ya. Bentar. Ya, halo. Iya, udah bisa dibawa. Ya udah nggak apa-apa nanti nanti diganti. Jangan nanti aja nanti aja nanti bawa ke sana.
Tanya aja dulu lama enggak. Kalau misalnya lama, kalau misalnya nggak lama ya ditungguin. Tapi kalau misalnya lama ya ditinggal gitu. Ya udah itu aja Tia. Makasih ya. Yuk. Oke, mohon maaf ke distract. Baik, lanjut ya. Jadi 0,9. Nah, ini justru yang tidak memiliki keduanya. Berarti kan seperti lingkaran ya. Kemarin kita udah bahas tuh lingkaran. Berarti tinggal dikurang aja sebenarnya ya. Satu dikurang dengan Dikurang 0,9. betul, satu dikurang dengan 0,9. Udah deh, jadinya satu dikurang 1 dikurang 0,9 hasilnya adalah 0,1. Sip, 0,1. gampang. Oke, sip. Kelar nomor 25. Sekarang kita pindah ke nomor 27 tadi ya. Nomor Maaf 27 Bu, gampang nih. bertanya Bu. Boleh. Jadi satunya itu dari keseluruhan 100%-nya ya Bu? Betul. Kan ini kan kalau kita 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 total jumlah ini kan sebenarnya ini totalnya 100%. Ya, Nah, baik Bu. oke, lanjut nomor 27. Siapa yang mau? Nomor A determine. Berapa nilai PA1? Gampang nih. 2/10. 0,3 ya, Bu? 0,3. 0,3. Hmm? 0,3. 0,3. Dari mana? Dari total A1 dibagi total. Betul. 3 ya. Ini 3 dari 10. Gitu. Ya. A1 kan ini ya. Nih A1 ini nih. Totalnya 3. 3 dari 10. Berarti 0,3. Yes, betul. P B1A2 0,167. 0,167. Dari mana? Dari B1-nya kan 1, terus Hmm, A2-nya itu di B1-nya itu kan di koordinat B1 sama A2 itu kan 1. Jadi 1/6. Iya. 1/6. Per 6. Oke, 1/6. Jadi jawabannya 167. 0,167. Sip, gampang ya. Kalau pakai tabel kontingensi ya. Sip. Lanjut. Determine P2, B2 dan A3. B2 dan A3. 0,8 kan ya, Bu? Oke, dari mana? Itu kan B2-nya 1/4 sama A3-nya juga 1/4. B2. B2 mana? B2 ini ya. B2 ini B2 itu 4/10, iya. 10. A3-nya juga 4/10. A3, A, A3. 4/10. 4/10 ditambah Iya, jadi 0,8. 0,8. Yang lain sama? Masih bingung? Kok pada diem? Bingung di cara bacanya sih Bu. Cara bacanya. Berarti ditambahkah per semakin jauh itunya berarti ditambahkah atau Karena di sini dia pakai tanda N ya. Jadi kita pakai aturan penjumlahan. Kita langsung jumlah saja. Gitu ya. 4/10. 4 ya benar kan di sini B2. B2 kan ini ya. B2 4 dari 10 kan. Berarti 4/10. A3 ini ya. A3. Nah, A3 ini kan 4 juga. 4 dari 10. Jadi 4/10 ditambah 4/10 betul. Paham? Bukan oh dikali. paham. Halo? 4/10-nya ditambah, bukan dikali. Kita pakai aturan penjumlahan karena dia di sini adalah N kan ya. N ini kan dan ya. Sebentar. Kalau atau kita pakai penjumlahan. Sebentar. Kok jadi gelimet gue. Kalau dan jumlah, Bu. Atau baru Sebenarnya baik kurang. iya itu. Kalau sebentar. Kalau dan itu kan berarti penjumlahan ya, pakai aturan penjumlahan. Kalau or atau baru kita penjumlahan. Oh, gue jadi mumet sini. Menurut saya dan itu buat perkalian, Bu. Wait, Kalau wait, wait atau buat sebentar. pertambahan.
Kita coba cek lagi ya. Aturan perkalian umum. Aturan perkalian umum. Mana perkalian? OR itu, OR itu penjumlahan ya. OR itu penjumlahan. Mana sih? Hmm. Atau kalau kalau misalnya pakai kata atau itu adalah penjumlahan, tapi kalau misalnya pakai kata dan itu adalah perkalian gitu ya. Aturan umum penjumlahan adalah P di mana P, A atau B. P, A atau B itu dijumlah. Aturan umum perkalian A khusus perkalian mengharuskan dua kejadian A dan B saling bebas. A dan B adalah PA dikali dengan PB. Iya betul, berarti PA dikali dengan PB. Tapi kalau misalnya dia kejadiannya saling bebas. Nah, kalau misalnya kejadiannya ada bersyarat, berarti dia, ya betul, dikali. Sorry ya, tadi benar kata teman kamu ini adalah perkalian. Mana sih tadi hasilnya? Baik, perkalian berarti kita kali ya. 0,4/10 dikali dengan 4/10 sama dengan berapa? 8/100. 0,08. Gitu ya. Oke, jadi ini tadi 0,08. Oke, gitu ya. Sip. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di probabilitas? Oke, kalau nggak ada probabilitas, kita pindah ke uji hipotesis. Uji hipotesis sampel satu sampel. Nanti ini buat tugas ya, teman-teman ya, nomor 29. Nomor 29 ini buat tugas, silakan kalian kerjakan nanti dikumpulkannya via MS Teams. Nanti saya akan bikin MS Teams untuk kalian bisa gabung dan mengumpulkan tugas. Oke, jadi tugasnya adalah halaman nomor 29 sama satu lagi yang teorema base halaman. Jadi nomor 29 di halaman 197 dan satu lagi adalah di teorema base dia. Oke, nomor 35 dan 36 ya. Halaman 202 dari 193 ya. Di sini 202 dari 193, 35 dan 36. Jadi nomor 27, 35 dan 36. Oke. Sip, kalau gitu kita lanjut ke materi yang berikutnya yang kedua. Oke. Oke, kita akan masuk ke uji hipotesis sampel one sampel ya, one sampel. Nah, jadi kita akan masuk ke dalam apa sih yang disebut dengan uji hipotesis. Nah, jadi gini, ketika kalian melakukan penelitian, kalian itu kan pasti pengen tahu ya hasil dari yang kalian teliti itu apa. Nah, tujuan kalian dalam meneliti itu adalah untuk menguji hipotesis yang kalian bentuk. Jadi kita akan bahas sebenarnya hipotesis itu apa. Nah, hipotesis itu adalah pernyataan tentang nilai parameter populasi yang dikembangkan untuk tujuan pengujian. Jadi dengan adanya hipotesis kalian baru bisa jalan penelitiannya. Jadi hipotesis itu apa sih yang mau kalian teliti? Misalnya kayak gini. Contoh, em, prestasi belajar siswa, motivasi lingkungan teman sebaya mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Nah, itu namanya hipotesis. Hipotesis ini harus diuji. Hipotesis harus diuji untuk mengetahui benar apa enggak. Jadi misalnya kalian tadi, apa yang harus diuji? Jadi misalnya kalian tadi menentukan hipotesis yang mau kalian teliti adalah eh, ternyata prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh lingkungan teman sebaya, lingkungan teman sekelas misalnya. Tapi benar apa enggak? Nah, itu yang harus kalian teliti. Seberapa betul kalian menarik hipotesis itu. Nah, itu ya, itu disebut dengan hipotesis. Apalagi hipotesis? Misalnya, gemar apa ya? E-wallet, kehadiran e-wallet dapat meningkatkan em, perilaku belanja seseorang. Nah, misalnya, perilaku belanja seseorang. Jadi, dengan adanya e-wallet,
e-wallet itu kan mempengaruhi ya perilaku belanja. Bisa jadi perilaku belanjanya makin boros atau perilaku belanjanya makin sedikit. Nah, itu yang harus kalian buktikan. Jadi hipotesis yang kalian bentuk itu harus kalian buktikan. Dengan apa? Dengan pengujian. Ini dia pengujiannya dan ini adalah langkah-langkah ketika kalian melakukan pengujian gitu ya. Langkah yang pertama adalah kalian akan menstate, kalian akan membuat hipotesisnya. Langkah kedua lalu kalian akan memilih level signifikansinya. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi alat ujinya. Yang keempat adalah memformulasikan aturan keputusan. Dan yang terakhir adalah baru keputusannya itu apa? Keputusannya ada dua. Pertama, hipotesisnya tidak ditolak alias diterima. Yang kedua adalah hipotesis ditolak. Nah, jadi ini akan ada dua hipotesis. Ini kita masuk ke langkah pertama, satu persatu. Kita langsung masuk ke langkah pertama. Yang pertama adalah kita membuat hipotesisnya dulu. Hipotesis yang mau kita buktikan kebenarannya. Itu disebut dengan hipotesis nol. Nih, hipotesis nol. Lalu akan ada lawannya. Lawannya namanya hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif. Nah, jadi ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif ini adalah lawannya hipotesis nol. Ketika hipotesis nolnya tidak terbukti, maka yang terbukti adalah hipotesis alternatifnya. Gitu. Jadi misalnya gini, H0 kalian adalah membuktikan bahwa hmm, teman sebaya mempengaruhi prestasi belajar. Ya. Hipotesis alternatifnya adalah teman sebaya tidak mempengaruhi prestasi belajar. Gitu ya, itu disebut dengan hipotesis. Hipotesis nol dan hipotesis satu. Jadi kalian harus menentukan dulu di awal sebelum kalian lanjut ke pengujian berikutnya. Oke. Oke, saya mungkin kita akan coba masuk ke buku ini. Jadi kalau di buku itu sebenarnya akan lebih 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 enak dibaca. Oke. Jadi kita kalau di buku itu kita masuk ke bab ini ya, bab 10. Di bab 10 kalian boleh buka on sample hypothesis. Ya, jadi PPT yang saya jelaskan itu semua ada di buku. Jadi kita akan coba masuk ke buku supaya kita lebih gampang. Nah, jadi itu tadi ya, ada yang namanya hipotesis, ada yang namanya pengujian hipotesis. Langkah pertama adalah kita melakukan membuat pernyataan mengenai hipotesis nol dan juga hipotesis alternatifnya. Ya, oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menentukan level signifikansi. Ya, level signifikan biasanya di apa namanya dibuat lambangnya berupa alfa kayak gini. Nah, level signifikan itu ada macam-macam. Nih, ada yang 5%, levelnya 5%, ada yang levelnya 1%, ada yang levelnya 10%, atau apapun itu, intinya adalah antara 0 sampai dengan 1. 0,05, 0,01, 0,02, ya, sampai dengan 1 biasanya. Nah, yang paling sering digunakan sebenarnya yang levelnya 5%, gitu. Tapi bisa juga pakai yang 10%, pakai 1%, pakai yang 2% juga boleh. Intinya dia antara 0 sampai dengan 1 biasanya. Ya. Jadi itu adalah untuk menentukan level signifikansi. Atas dasar apa sih Bu kita menentukan level signifikansi? Jadi level signifikansi itu adalah kemungkinan si apa namanya si hipotesis yang kita mau buktikan itu pasti gini, nggak mungkin kita merumuskan hipotesis itu 100% benar. Nggak mungkin 100% benar. Pasti ada celah, ada kesempatan atau ada celah hipotesis itu tidak terbukti. Nah, seberapa seberapa besar errornya? Nah, itu dia signifikansi yang di sini. Level signifikansi yang di sini adalah untuk kalian memberi batas toleransi sampai mana hipotesis kalian bisa diterima. Gitu ya. Jadi ini adalah batas toleransinya. Gitu. Nah, jadi nanti akan ada kita harus memilih dulu level signifikan. Level signifikan harus dipilih di awal.
gitu ya. Bukan dipilih di akhir. Jadi kita harus menentukan dulu di awal baru kita melakukan pengujian. Ya, kita masuk ke dalam pengujian nih. Ya. Pengujian nih. Jadi pengujian itu menggunakan tes statistik ya. Nah, tes statistik itu nanti kita akan menghitung jika standar deviasinya diketahui. Kita sekarang dengan syarat standar deviasinya diketahui. Kalau standar deviasinya diketahui, maka apa namanya? Nilai Z-nya, ya nilai Z-nya, nilai apa hasil dari pengujian hipotesisnya itu dilambangkan dengan apa namanya Z, ya, Z. Pakai rumus ini. X bar, ini X bar dikurang dengan ini jadi rata-rata sampel dikurang dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. N adalah jumlah daripada sampel yang kalian pilih. Nah, ini lagi masalah sampel. Jadi gini, ketika kalian mau menguji misalnya tadi kita sepakat pengujian kita H0-nya adalah teman sebaya mempengaruhi prestasi belajar. Yaitu H0 kita. H1-nya berarti teman sebaya tidak mempengaruhi prestasi belajar. Nah, kemudian yang perlu kita tentukan lagi adalah sampel atau populasi. Yang mau kalian uji itu objeknya siapa? Misalnya, mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi adalah populasinya. Tapi kalian mau fokus di mahasiswa S1 Bisnis Digital, maka itu adalah sampelnya. Jadi kalian akan menguji hipotesis itu kepada mahasiswa S1 Bisdik gitu. Ya, jadi kita sudah tahu sampelnya S1 mahasiswa Bisdik. Berapa orang nih misalnya? Oh, angkatan 2022, 2023 misalnya jumlahnya ada 120. Maka N-nya di sini, N ini adalah jumlah sampelnya itu 120 gitu ya. Jadi kalian tentukan dulu jumlah sampelnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian memilih uji statistik, oh kita punya data mengenai standar deviasi, kita mempunyai data tentang jumlah sampel, kita mempunyai data tentang rata-rata, maka kita bisa menghitung menggunakan rumus yang ini. Nah, kita masuk ke sini ya, yang tadi. Nah, sekarang kita akan lihat. Lalu kemudian kita belajar di sini. Oke, sebentar. Oke, next. Tadi sudah kita tentukan uji statistik. Yang kedua kita memformulasikan decision rule-nya, aturan keputusannya gimana. Ya, oke di sini. Oke, ada pengujian. Ya, pengujian yang disebut dengan one tail dan two tail. Nanti saya akan bahas ya. Nanti kita akan fokus nih menggunakan kurva ini ya untuk kita menguji hipotesis ya. Nah, kalau hipotesis sudah kita uji baru nanti kita membuat decision-nya. Oke, kita sudah membuat decision. Oke, contoh misalnya. Oke, gini. Saya dijelaskan dulu sebelum kita masuk ke dalam contoh. Ketika kalian masuk ke dalam sini, ketika kalian membuat decision rule, kalian harus menentukan penelitian kalian itu satu arah atau dua arah. Satu arah disebut dengan one tail, dua arah disebut dengan two tail. Nah, bedanya apa? Gini contoh. Kalau satu arah, artinya kalian sudah menentukan pengaruhnya itu negatif atau positif. Misal contoh, teman sebaya berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mahasiswa S1 Bisnis Digital. Artinya semakin teman sebaya itu semakin tinggi apa gini, berpengaruh positif artinya pengaruh teman sebaya akan semakin baik, maka prestasinya semakin tinggi. Itu berpengaruh positif ya. Semakin baik teman sebaya, prestasi semakin tinggi gitu. Nah, kalau kalian menentukan ternyata enggak, saya mau menentukannya gini. Teman sebaya berpengaruh negatif terhadap prestasi belajar mahasiswa S1 Bisnis Digital. Berarti semakin baik, semakin baik teman, semakin misalnya yang dinilai adalah kedekatan. Semakin dekat dengan teman sebaya, maka prestasi belajar semakin turun gitu. Jadi itu perbedaan antara negatif dan positif yang sudah kalian tentukan di awal.
Berarti kalian di awal sudah menentukan arahnya. Nah, itu disebut dengan pengujian one tail. Nih, pengujian one tail. Nah, ini dia contohnya, pengujian one tail ya. One tail, jadi ada satu kurva. Ini adalah bagian negatif, ini adalah bagian positif. Kalau kalian menentukan negatif, nanti titik batasnya ada di sini, daerah. Ini daerah penolakan, ini daerah penerimaan. Tapi kalau kalian menentukannya dia positif, dia akan ada di sebelah sini. Nah, tapi bisa juga gini, kalian belum mau menentukan arahnya. Kalian nggak tahu negatif, nggak tahu pengaruhnya nanti akan negatif atau pengaruhnya akan positif. Yang kalian ingin tahu adalah hanya ini berpengaruh apa enggak sih? Teman sebaya berpengaruh nggak sih sama prestasi belajar mahasiswa S1 distrik? Kalian hanya mau tahu pengaruhnya saja. Maka itu disebut dengan two tailed atau dua arah. Seperti ini gambarnya. Ya, gambarnya akan seperti ini. Titik kritisnya akan ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ini adalah daerah di mana hipotesis kalian akan terbukti, ya, terbukti dan diterima ada di sini, gitu ya. Jadi kalian tidak apa ya, tidak menentukan apakah pengaruh dari teman sebaya itu positif atau negatif. Kalian hanya ingin tahu pengaruhnya saja, signifikan atau enggak, atau jangan-jangan memang enggak berpengaruh teman sebaya, ya, atau berpengaruh. Nah, jadi itu disebut dengan tutel atau dua arah. Ya, jadi kalian harus sudah membedakan yang satu arah dan dua arah, gitu. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kita coba masuk ke dalam contoh supaya kalian semakin paham. Oke. Perhatikan, saya akan panggil satu-satu dan kalian harus mengulang apa menyatakan hipotesis kita bentuk Ibu adalah maaf jaringannya. kita akan apa namanya ujinya ujinya yang keempat Ah, Ibu. dulu. Ibu maaf jaringannya. Oke, keluar lagi tadi ya, lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam contoh dan kita akan menjalankan 5 langkah yang tadi, 5 langkah yang pengujian hipotesisnya. Kita akan menggunakan kurva tadi, kurva satu tail dan dua tail, satu arah dan dua arah. Oke, kita pertama sini. Jadi ada satu contoh perusahaan steel company, ya, dia melakukan weekly production untuk model meja A325 pada pada pabrik di Fredonia, ya. Kemudian berikut adalah normal probabilitas distributionnya, rata-ratanya adalah 200 dengan standar deviasinya adalah 16. Ya. Kemudian karena ada market expansion, ada new production method akan diperkenalkan dan akan ada beberapa tambahan karyawan. Nah, Vice Presidennya mau menginvestigasi apakah ada perubahan pada weekly production di A325 ini, ya. Nah, kemudian bagaimana nilai rata-rata yang diproduksi di Fredonia plant apakah berbeda dari angka 200 pada signifikan levelnya 0,01. Ya, kita sudah punya angka di sini signifikan levelnya. Yang pertama, kita akan men-state hipotesisnya seperti apa. Hipotesis yang pertama adalah rata-rata populasinya adalah 200 sama dengan 200. Oke, berarti rata-rata populasinya sama dengan 200. Kemudian berarti sehingga H0 sama dengan rata-rata populasi sama dengan 200. H1-nya adalah eh, apa namanya? Kebalikan dari H0-nya. Berarti H1 rata-rata populasi bukan 200.
Ya, berarti kita sudah membuat hipotesisnya. Oke. Oke, kenapa? Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau kita lihat dari sini, ini adalah pengujian two tail. Oke, kenapa two tail? Karena dia tidak menentukan arahnya. Arah itu bisa ditentukan dari satu pernyataan negatif atau positif, atau yang kedua adalah lebih dari atau kurang dari. Ya, tadi saya lupa kelewat. Kalau misalnya apa namanya, untuk yang one tail biasanya tandanya sama dengan yang two tail biasanya sama dengan. Kalau yang one tail biasanya tandanya adalah kurang dari, lebih dari atau kurang dari. Ya, lambang pada hipotesisnya. Contoh di sini dia kan ingin tahu the population mean is 200. Ya, pakai kata-kata is artinya sama dengan 200. Ketika ada kata-kata sama dengan ini berarti dia adalah two tail, pengujian dua arah. Oke, pengujian dua arah ini akan berpengaruh ya. Pengujian satu arah dan dua arah akan mempengaruhi nilainya. Oke, kemudian yang kedua, level signifikansinya. Level signifikansinya tadi sudah disebut di sini 0,101. Berarti kita sudah dapat 0,01. Kita kemudian langkah ketiga, memilih tes statistiknya. Memilih tes statistiknya tadi kita karena sudah ada standar deviasinya sudah diketahui, maka kita akan menggunakan rumus Z hitung dan Z tabel. Rumusnya yang ini. Nah, sekarang kita akan memformulasikan decision rule-nya. Oke, sekarang gini. Karena ini adalah pengujian dua arah dengan tingkat signifikansi 0,01, maka kita akan menggambar. Pertama kita akan menggambar kurvanya, kurva dua arah. Oke, ini adalah kurva dua arah. Nah, 0,01 itu adalah level signifikansi dari errornya. Nah, karena ada dua arah, kanan dan kiri, maka 0,01 kita bagi dua. Oke, 0,01 kita bagi dua. Hasilnya 0,05 masing-masing kanan dan kiri. Kita buat garis. Berarti di sini ada satu garis titik kritis namanya. Titik kritisnya kita bikin dua karena dia dua arah. Ya, 0,01 dibagi dua sama dengan 0,05. Oke. Nah, kemudian dalam satu kurva ini, ya, dalam satu kurva ini kan ada nilai yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Daerah yang positif dan daerah yang negatif ini kan kita anggap satu kesatuan. Kita bagi dua, ya. Dari nilai satu kita bagi dua, 0,5 untuk yang kemungkinan negatif, 0,5 untuk yang kemungkinannya positif. Kita bagi dua, satu dibagi dengan dua sama dengan 0,5. Jadi masing-masing daerah nilainya adalah 0,5. Nah, kemudian kita kan sudah membuat titik kritis. Kita sudah membuat batas kritis di sini. Di mana yang daerah sini adalah daerah penolakan hipotesis. Ini daerah penolakan hipotesis. Nih, rejection, region of rejection. Hipotesis kita akan ditolak jika kita ada di daerah sini. Dan daerah sini adalah daerah yang diterima alias tidak ditolak. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya, kita tentukan Z tabelnya dulu. Z tabel. Dari mana Z tabel? Oke, sebentar saya hapus dulu biar. Mana tadi penghapusnya? Nah, penghapusnya. Oke. Eh, Oke, penghapus. Oke, saya hapus dulu ya. Biar kalian nggak bingung ngeliat coret-coretan saya. Ini tapi kayaknya udah susah deh kalau dihapus ya. Kayak bedanya sama PPT. Oke. Nah, oke. Sekarang kita akan coba lagi ke sini ya. Nah, dari 0,5 ya, daerah penolakannya adalah 0,05 di sini. 0,05 berarti ini satu daerah nih
Ini satu daerah nih, ya. Ini kan satu daerah nilainya 0,5. Yang ditolak 0,05. Maka daerah yang diterima adalah 0,4950. Dari mana? 0,5 dikurang sama 0,05. Ya, sekali lagi. 0,4950 dari 0,5 dikurang dengan 0,05. Oke, ulang. Bu izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Terkait 0,01-nya sendiri dapat dari mana, Bu? Untuk yang A itu, apakah rumus awalnya begitu atau ada hitungannya sendiri, Bu? 0,01 adalah tingkat signifikansi yang sudah kita tentukan di awal di sini, di langkah kedua. Di langkah kedua, kita menentukan level of signifikan. Tadi saya sudah sempat bahas bahwa ada macam-macam level of signifikan antara 0 sampai dengan 1. Ya, biasanya 1%, 5%, 2%, 10%. Gitu ya. Jadi 0,01 dari mana? Karena di langkah kedua kita menentukan sendiri level signifikannya 0,01. Apa yang mempengaruhi kita menentukan level of signifikan? Nah, biasanya kan pertanyaannya gitu. Nah, pertama gini, kalau nanti kalian ngerjain soal, biasanya udah ada di soal. Tapi kalau nanti kalian lagi penelitian, kalian mau menentukan level of signifikan, itu adalah seberapa besar kalian yakin bahwa ada error dalam penelitian ini, gitu. Seberapa besar kalian yakin ada error dalam penelitian ini? Kalau kalian yakin misalnya, kayaknya errornya bisa hanya 5%, boleh kalian pakai, berarti kalian pakai level signifikannya 0,05, 5%. Gitu. Atau mungkin errornya bisa jadi 10%. Oh, boleh, 0,1 berarti. Gitu ya, Virgi. Berarti kalau misalkan muncul di soal gitu, Bu. Kan Nah, biasanya di sini ada soalnya gitu ya. oh, di sini kan ada nih di Iya. soal muncul dia. Mm. Berarti itu biasanya udah ditentukan langsung di soalnya atau kita perlu nentuin sendiri, Bu? Karena Dari kan ini biasanya nentuin. Oh, oke, oke. Tadi paham? saya bingung cara ngitung itunya, Bu, kalau ngitung sendiri. Ya, oke. Paham, Bu? Oke, paham. Saya mau nanya juga, Bu. Yang 258 itu dari mana, Bu? Nah, ini baru mau kita cari, Faisal. Oke. Sebentar ya. Oke. Jadi 0,01 dari mana? Dari level signifikansi. Nah, pertanyaan saya sekarang, kenapa 0,01 ini dibagi dua? Anang, Anang Permadi. Ya, Bu. Nah, kenapa 0,01 ini dibagi dua? Karena kan tadi total ya, Bu. Yes, betul. Two-tail. Betul. Karena ini adalah two-tail atau dua arah. Ya, oke, sip. Thank you, Anang. Makanya dibagi dua sehingga hasilnya 0,05. 0,5 dikurang 0,05 sama dengan 4950. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya Faisal. Dari mana angka 2,58 ini? Oke, untuk angka 2,58 ini harus kita cari di tabel appendix B1. Appendix B1 ya. Jadi kalau kalian di buku, kalian bisa lihat di appendix B1. Oke. Nah, di sini ada tabel appendix B1. Kalau kalian klik tabel B1 appendix B tabel. Nah, di sini halaman 813 dari 903. Ini namanya adalah tabel Z tabel. Z tabel ini kita cari tadi berdasarkan angka yang tadi. Nah, angka apa yang kita cari? Oke, tadi balik lagi. Mana dia? Tadi di mana nih? Jadi ke halamannya saya lupa lagi. Oke, kita coba ke sini. Cicil. Oke, nih. Oke, kita kan tadi dapat angka ini ya, 0,4950. Nah, kita berarti cari di Z tabel 0,4950. Kita balik lagi nih ke tabel B. 4950. Kalian cari di sini angka 0,4950
atau yang mendekati. Kita cari di sini 0,4950. Ini 0,4940. 41. Terus cari, cari, cari mana yang paling mendekati. Nah, oke. Di sini lihat. Ada dua yang paling mendekati. 0,4949, 0,4951. Pakai yang mana, Bu? Nah, kalau saya cenderung pakai yang agak lebih di atasnya sedikit. Berarti kita pakai yang 0,4951. Gitu ya. Berarti kita lihat di sini 0,4951 di sini setarik. Oh, ada di baris 2,5. Di baris 2,5 ini ada di tabel 0,08. Berarti 2,58 ya, 2,35. 2,58. Dapat kita tandai di sini 2,58. Z tabelnya, batas kritisnya, nilai kritisnya, critical value. Maka di daerah yang negatif juga kita tandai min 2,58. Karena tadi dia tutak dan kanan dan kirinya kita beri batas. Yang kanannya 2,58, yang kirinya min 2,58. Oke, sampai sini. Ada yang mau bertanya sebelum lanjut? Oke. Kalau gitu kita lanjutkan lagi. Nah, 2,58 atau 2,58 ini batasnya. Ingat ya, ini adalah batasnya. Z tabel. Sekarang kita udah tahu Z tabel, maka kita lanjut ke langkah yang kelima. Kita membuat Z hitung. Z hitungnya itu pakai rumus. Rumus yang tadi ini loh. Yang ini. Ini sih tadi rumusnya ya. Oh, ini dia rumusnya. Nih rumus yang ini. Nah, ini untuk menghitung Z hitungnya. Kita pakai di sini, kita masukin datanya. Di sini ya. Oke, masukin. Oke, pertama Z-nya berapa? Oke, kita sudah punya angka tadi ya di sini ya. Ada angka bahwa eh apa namanya? Populasi, rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Rata-rata sampelnya adalah 203,5. Rata-rata populasinya adalah 200. Lalu standar deviasinya 16. Kemudian jumlah sampelnya ada 50. Nah, udah kita hitung satu-satu hasilnya 1,55. Nah, kita lihat nih, 1,55 ini jatuh di daerah mana? Daerah penerimaan atau daerah penolakan? Nah, kita lihat di gambar sini. Kan tadi kita udah gambar ya ini. 1,55 ternyata kalau kita tarik garis, dia kan pasti ada di sini. Ada di sini. Ya, ada di sini. Berarti dia jatuh di daerah penerimaan. Daerah penerimaan atau daerah yang tidak menolak hak nol kita. Hak nol kita kan tadi sama dengan rata-rata populasi sama dengan 200. Maka itu bisa kita terima gitu. Hak nol kita diterima karena dia jatuh di sini. Kalau misalnya pertanyaan saya, hasil hitung kita adalah min 2. Kira-kira hak nol kita diterima atau ditolak? Masih Diterima. diterima. Mesti diterima. Misalnya di sini nih jatuhnya min 2 misal. Oh, min 2 mesti diterima. Selama dia tidak melewati angka ini dan angka ini. Berarti kalau hasil hitungan kita hasil hitungan kita misalnya 2,7. Diterima atau ditolak? Ditolak. Ditolak. Karena dia udah lewat dari 2,58 misalnya di sini 2,7. Oh, berarti kita ditolak. Berarti hak nol kita ditolak. Tidak terbukti benar. Sampai sini paham? Bu, saya mau bertanya, Bu. Boleh. Di tabel sebelumnya yang
Appendix. Bukan ke atas, Bu. Yang step 4 tadi. Nah, Ini. itu kan di atas kan ada 0,5 ribu. Hmm. Nah, 0,5 ribu tuh dari mana ya, Bu? Oke. Jadi ini kan nilainya satu ya. Ini adalah nilainya adalah satu nih. Ya, nilainya adalah satu nol sampai dengan satu. Kan tadi kita bahas tentang apa namanya nilai signifikansi. Nah, satu daerah ini kan terbagi atas dua daerah positif dan terbagi dua. Satu daerah positif, satu daerah negatif kan. Sehingga kita bagi dua. Satu dibagi dua. 0,5 sebelah kanan, 0,5 sebelah kiri. Gitu Zahra. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Paham? Oke. Ada lagi pertanyaan silakan. Bu, maaf saya mau nanya. Yuk, Itu yang 203,5-nya dari mana ya, Bu? mana 203,5 ini adalah data yang nanti akan ada di soal. Oh, berarti bakal ada disebutin di soal ya, Bu? Kasih, Bu. Kalaupun nggak ada, nanti kalian harus cari sendiri. Cara nyarinya gimana, Bu? Kan kalian kemana sudah pernah belajar cara menghitung min dari data? Pernah nggak? Waktu sama Bu Sri kan udah belajar tentang min, median, standar deviasi, rumus-rumusnya. Nah, itu nanti kalian cari sendiri kalau tidak ada di soal. Tapi kalau selama ada di soal, berarti kalian langsung pakai. Oke? Kalau nggak ada di soal, yang dibaginya apa sama apa, Bu? Yang dibaginya berarti kan kalau min itu kan rata-rata. Rata-rata dari jumlah sampel. Misalnya kalian ada 10 sampel, masing-masing kan ada nilainya kan? Misalnya yang satu si A nilainya 2, si B nilainya 10 dijumlah ke bawah udah dibagi cari rata-rata. Misalnya untuk rata-rata kan gitu. Kalau untuk median berarti nilai tengah. Kalau modus berarti nilai yang paling banyak muncul. Kalau standar deviasi kan kemarin udah ada tuh cara mencarinya. Varian secara mencarinya juga udah ada. Nah, paling itu kalian nanti akan balik lagi tuh pakai rumus yang itu gitu. Itu karena ini masih Dikasih tambah-tambahan lagi ya. Ada data tambahannya. Kalau misalnya memang di sini nggak diketahui rata-ratanya, pasti ada data tambahan untuk kalian mencari sendiri rata-ratanya. Oke? Bu, izin bertanya boleh? Boleh. Jadi kan kalau semisal yang 0,01-nya ini diganti 5% ya, semisal jadi kan 0,05. Tuh, Apakah yang di 0,5-nya ini, yang di 0,5 ribu, itu tetap 0,5 ribu atau bakal nyesuaiin? tetap 0,5. Ini tetap 0,5. Berarti nanti di sini kalian dibaginya beda, bukan dibagi, bukan dikurang dengan 0,05. Semisal tadi pertanyaan nanti 0,05 Bu di sininya. Berarti 0,05 kalian bagi dua dulu. Kalian bagi dua berarti 0,025. Berarti nanti 0,5 dikurang dengan 0,025. Baru kalian cari di tabel Z hasilnya berapa. Kan karena ini pasti beda. Bener nggak? Iya. Ah, baru kalian cari lagi di tabel Z. Nilainya berapa. Baru kalian dapat lagi nih batas kritis. Gitu. Paham? Tapi berarti di nilai yang di tabelnya itu udah, maksudnya tentuin dari yang kayak semisal kita persenannya itu ya, Bu? Maksudnya udah semuanya dari maksimal juga. Betul, makanya kita harus menentukan di awal level signifikan kita berapa. Nah, kalau kita tidak menentukan di awal, ya kita nggak bisa tahu nilai yang kita cari di tabel itu berapa, gitu. Oh, begitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita sekarang ke yang one tail. Nah, ini kan yang two tail. Gimana kasusnya, Bu, kalau yang one tail? Oke, kita bahas yuk one tail. One tail. Nah, one tail. Nah, bedanya. Oke, sekali lagi. Bedanya two tail sama one tail adalah ketika kamu buat di soal, dia ada sama dengan berarti dia two tail. Kalau dia pakai tanda lebih dari atau kurang dari berarti dia one tail. Apa sih Bu yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi adalah ketika kalian menentukan batas kritisnya. Oke, semisalnya tadi pakai soal yang tadi, tapi kita pakai one tail, berarti kita pakai tanda ini. Di mana berarti rata-rata populasinya adalah kurang dari 200, sementara hak satunya berarti rata-rata populasinya lebih dari 200. Nah, ini adalah yang harus kita buktikan. Harus kita terima, ya. Kita buktikan ini mau di reject atau mau diterima. Sehingga, nah, ini bedanya.
Ketika kalian level signifikannya masih sama 0,01. Bedanya adalah kan dia tandanya positif 200, berarti kita fokus di sebelah kanan. Nah, berarti garisnya cuma satu, titik kritisnya cuma satu. Ketika titik kritisnya cuma satu, ya, di sini 0,01 nggak perlu dibagi dua. Jadi langsung di sini 0,01. Oke. Nah, 0,01 ini kemudian ya kita kurangi. Tadi kan ini kalau dibagi dua, kita kan tetap membagi dua ini. Kita tetap membagi dua ini. Sini 0,5, di sini 0,5. 0,5 berarti langsung dikurang dengan 0,01. Hasilnya sama dengan adalah 0,49. Ya, 0,4900. 0, dari mana? 0,05 nih, 0,05 dikurang dengan 0,01. 0,01 dari mana? Itu adalah level signifikansi. Ya, kalau tadi di contoh sini kita bagi dua karena dia tutel, tapi karena dia one tel kita tidak bagi dua, maka kita langsung mengurangi, hasilnya 0,49. Kita cari di tabel Z 0,4900. Oke, tabel Z. Tabel B, tabel B, Z tabel 0,4900. Yuk kita cari 0,4900 ada di mana? 2,3 sama 0,03. Nah, 2,3. 2,3. Oke, sama 0,03. Nah, betul di sini. Lewat dikit nggak apa-apa. Mendekati. Ya, 0,491. 2,3 sama 0,03 berarti 2,33. Maka titik kritisnya kita pindah. Yang tadinya 2,58 berubah titik kritisnya jadi 2,33. Kita hitung sekarang Z hitungnya. Z hitungnya kan tetap sama. Mau dia tadi yang tutel sama yang mantel, ini Z hitungnya ini kan udah kita hitung di sini. Nilai Z hitungnya 1,55, maka kebetulan dia jatuhnya di sini berarti 1,55 sehingga masih masuk di daerah penerima. Misal apa sih Bu bedanya? Loh bedanya lumayan. Misalnya di sini kalau tadi pakai tutel ini 2,58. Misalnya Z hitungan. Z hitung kalian misalnya hasilnya adalah 2,40. Nah, ketika kalian pakai yang tutel masih diterima haknya, hipotesisnya. Tapi ketika kalian pakai yang one tail, dia udah jatuh di daerah rejection nih, ya kan? Jadi itu akan mempengaruhi ini. Pemilihan atas tingkat signifikansi mempengaruhi apakah hipotesis kalian diterima atau tidak. Ya, jadi ini adalah perbedaan antara one tail dan two tail. Sampai sini silahkan yang mau bertanya. Bu, izin bertanya lagi. Jadi kalau misal kita kan kayak tadi contohnya yang 2,4 itu kan berarti kalau di one tail kan berarti salah ya, Bu. Nggak diterima. Nah, misal kita langsung ganti pakai hipotesis yang pengujian two tail itu boleh. Berarti kalian harus merubah hipotesisnya dari awal sini. Hipotesis kalian yang tadinya begini harus dirubah menjadi begini. Gitu. Oh, baik, Bu. Sebenarnya nggak boleh berubah. Karena kan ketika kalian meneliti dari awal, kalian sudah menentukan. Kalau kalian merubah berdasarkan hasil, artinya tujuan kalian itu ya bukan untuk membuktikan hipotesis kalian, tapi kalian mencari hipotesis yang paling benar, kan gitu. Ya, jadi paham nggak Ranti? Jadi kan kalian, yang penting hipotesis gue diterima nih, rubah gitu. Nah, bukan gitu. Justru yang kalian mau tahu adalah hipotesis kalian diterima atau ditolak yang kalian bentuk dari awal. Kalau misalnya di ending ternyata ditolak, itu apakah dibolehkan? Bu? Boleh. Jadi skripsi kalian itu nggak mesti hipotesis itu diterima. Kalau hipotesis ditolak itu boleh. Tinggal kalian mencari faktor apa sih yang membuat hipotesis kalian ini ditolak. Karena pasti ada faktor lain gitu. Jadi jangan takut kalau kalian meneliti kemudian hasilnya itu ditolak. Nah, kebanyakan mahasiswa suka was-was nih. Kalau misalnya ditolak, terus mereka langsung bermain tuh. Entah bermain pada data, entah bermain pada hipotesis yang dirubah, atau bermain pada level signifikansi gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti penelitian kalian memang hasilnya itu ditolak, itu nggak apa-apa. Tinggal kalian cari aja apa sih kira-kira teori yang membantu
yang menguatkan hasil kalian. Atau ternyata penelitian sebelumnya ada juga yang hasilnya sama kayak kalian gitu. Ya, jadi begitu kira-kira Ranti. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Bu. Itu kan kalau one tail yang positif dia 200 ya. Kalau kalau negatif yang berubah apanya, Bu? Di sini 2,-2,33. Tapi dari atasnya yang berubah itu 200 jadi minus 200 atau lebih Enggak, kecil darinya angka gimana? ini kamu rubah. Kamu rubah ininya. Jadi lebih besar dari. Betul. Oke. Apa ini Makasih, Bu. namanya? Tandanya kamu rubah. Ya, lebih besar dari. Kalau dia ini lebih besar dari, ya berarti dia apa? Negatif. Oke. Arah yang negatif. Paham ya? Ada lagi, silakan. Oke, coba deh ke sini. Nah, exercise yuk bareng-bareng. Nomor satu. Nomor satu dan nomor dua ini gampang. Yang harus dijawab adalah yang pertama. Nah, ini one tail atau two tail? Nah, yang kedua kemudian decision rule-nya gimana? Decision rule-nya gimana? Terus nanti hasilnya berapa? Ini masih bisa nih kita kerjain 5 menit kali ya. Nomor satu sama nomor dua. Oke, nomor satu sama nomor dua silakan kalian kerjakan. Kecuali yang E ntar dulu ya, karena kita belum masuk ke p-value, kita baru masuk yang apa namanya uji hipotesisnya. Yang E di skip, kalian kerjain yang A, B, C, dan D. Ini gampang sebenarnya. Nomor satu dan nomor dua, 5 menit. Nanti besok kita bahas bareng-bareng. Silakan.
Mari kita bahas bersama-sama. Nomor satu dulu ya, paling gampang. Yang A, nomor satu ini two tail atau one tail? Tutel. Tutel. Tutel, Bu. Eh, decision rule-nya gimana nih? Langsung aja kali ya, kita pakai ini ya, kita ngitung aja ya statistiknya ya. Nilai statistiknya. Decision rule-nya karena dia sudah diketahui standar deviasinya, maka kita bisa pakai Z hitung dan Z tabel gitu ya. Oke, kemudian bagaimana pengujian tes statistiknya? Oke, yuk udah ada yang hitung atau belum? Berapa sih titik kritisnya dan berapa hasil Z hitung dan Z tabelnya? Z tabel dulu. Ada yang udah dapat nilai Z tabelnya belum? Nilai yang dari tabelnya sudah masuk, sudah dapat atau belum? Tasya, Tasya, Iya, Bu. Tasya udah dapat belum Z hitungnya? Z tabelnya deh. Z Belum, hitungnya udah belum? belum, Bu. Oke, Regina, Belum, Bu. Regina. Belum, Suaranya Bu. nggak kedengeran, Regina. Belum dapat, Bu. Regina. Hilsha deh. Hilsha. 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 Adib. Adib. Yuk, Belum Adib. Bu, masih nyari. Oke, yuk sambil saya pandu. Untuk yang tadi merasa belum paham. Ya, saya panggil dan tadi jawabannya belum paham. Regina, Tasya, Adib. Coba perhatikan. Kita mau mencari Z tabel. Oke, pertama caranya gimana? Oke, tadi kan saya udah kasih kita bagi dua. Ketika kita bagi dua, ini satu dibagi dua, ini yang jawab hanya Adit, Tasya, Regina. Adit, satu bagi dua. 0,5 kayak tadi Bu. Adit, 0,5. ini yang nggak kedengaran suara saya atau suara Adit? Suara saya kedengeran nggak Bu? Suara Regina, Adit terdengar, Bu. Regina kamu Ya, dengar suara saya nggak? saya dengar Bu. Regina, Oh, Regina. Iya, Bu. Tasya deh. Iya, Bu. Oke, saya putus-putus ya tadi. Baik, saya ulang lagi ya. Oke, oke. Yuk, lanjut yuk. Berapa? Tadi satu dibagi dua. Jadi 0,5 Bu. Oke, 0,5. berarti di sini kan 0,5. Ya, Nah, sini 0,5. Nah, di sininya berapa? terus itu 0,5 bagi 2 Bu, 0,025. 0,025. Sip, 0,025. Betul. Terus habis itu gimana? Sampingnya juga Bu, yang kirinya. Ya, oke. Satunya 0,025. Terus habis itu lanjut diapain? Terus apa ya, dikurang kayaknya deh tadi. Dikurang 0,5 dikurang 0,025 berapa 5. dia? 0,20. 0,020. 0,4 0,475. 0,475 berarti di sini 0,475. Tinggal cari di tabel. Sekarang kita ke tabel B. Ayo, temukan di tabel B 0,4750 ada di mana, Dip? 1,9 sama Mm-mm. 0,6. Satu, Nah, udah nih, nemu. Kan di sini ya? ya. 1,96. Udah, berarti kita dapet nih.
Udah dapat berarti di sini. Berapa tadi di sini berarti nilainya? 196, 1,96. 1,96 dapat di sini. Di sininya Alhamdulillah. berapa? Min Min? min 1,96. Oke, ya betul. Dah cakep tuh dapat. Dah. Z hitung, Z tabel sudah. Sekarang Z hitungnya. Ada yang sudah ngitung atau belum? Z hitung yang lain. Yang pakai rumus. 1/30, Bu. Dia dia berapa? 1/30. 1/30. Berarti 0,3. 1/30 kan 0,3 ya? 0,33. Gitu. Kalau dia 0,33. Yang lain 0,2. Ranti berapa? Halo? Jasmine? 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 Berapa Jasmine? Saya ngitungnya ketemunya sama kayak dia, Bu. 1/30. Oke, benar setuju apa enggak? Coba mungkin ada yang Saya min 1,2, Bu. min 1,2. Siapa tadi yang min 1,2? Ranti. Ranti min 1,2. Kalau saya min 1,19, Bu. Min 1,19 bintang. Min 1,19 min 1,2. Mendekati sih ya. Yang lain? Satu lagi kita cari satu jawaban lagi. Jadi yang mana Pak perlu kita hitung bareng-bareng? Berarti kan gini ya caranya menghitungnya. Berarti kan dia sampelnya 36 observasi extracted from a normal population. The sample mean is 49, berarti 49. 49 terus kemudian kita masukin ke dalam rumus. Masukin ke dalam rumus. Mana sih tadi rumusnya? Ini kita belum masuk ke yang ini kali lagi ya, yang apa tuh namanya? Yang apa namanya? Masih jam berapa sih ini? Jam 4 ya. Masih ada waktu 15 menit. Oke, boleh lah. Halo? Kalau saya kedengeran nggak ya? Kedengeran. Kedengeran ya? Oke, soalnya saya putus-putus. Baik. Oke, berapa tadi hasilnya? Jadi min 1,19 tadi masih dua sama ya. Yang jawabnya 1/32 orang, yang jawabnya 1,19 juga ada 2 orang. Oke, gini deh. Kalian coba nanti kerjain sampai dengan selesai, sampai dengan nomor 2 ya. Nomor 2 ini kan pakai yang one tail. Nanti yang one tail ini juga kalian kerjain ya. Oke, saya mau ngejar materi dulu nih. Masih ada 15 menit, saya rasa masih bisa ya. Sampai jam 4 kan kita ya. Materinya sedikit lagi supaya selesai hari ini. Masih, semoga masih kuat ya. Kita masuk dulu ke p-value deh, p-value. Nah, p-value dulu sekarang, p-value. Nah, ke p-value dulu. Nah, bedanya p-value sama level signifikan. Ini hampir sama. Jadi gini, kalau level signifikan tadi untuk menentukan batas error kalian, kalau p-value justru kebalikannya. P-value ini menentukan seberapa yakin hak kalian diterima. Hak nol kalian itu diterima. Jadi ini adalah pakai signifikansi, pakai ini juga pakai apa sih namanya level juga nilai p-value-nya. Nilai p-value berapa sih Bu? Nilai p-value itu bisa kita bisa menentukan 0,1 level signifikan levelnya 0,01, 0,01, 0,05 gitu. Cuman bedanya kalau tadi yang apa yang eh, signifikan level yang sebelumnya itu adalah untuk menentukan daerah yang rejected. Nah, kalau ini justru untuk seberapa probability of observing a sample value as extreme as or more than extreme as the value observed given that the null hypothesis is true. Jadi seberapa besar
nilai hipotesisnya itu benar. Gitu. Kalau tadi untuk menentukan error, kalau ini untuk menentukan nilai p-value ini untuk menentukan seberapa yakin sih kita atas keputusan kita gitu. Nilai p-value itu jadi di sini. Nah, bagaimana kita menghitung p-value? Oke, misalnya kita pakai tadi contoh yang tadi dua tutel, pakai contoh yang tutel, yang 200 tadi, yang Fredonia Plan produksinya 200 tutel, yang ini yang 2,58. Nah, kemudian kita baca di sini. Kita setuju untuk mereject null hipotesis jika nilai Z fell in this region. Nah, the probability of finding nilai Z tabel adalah 1,55 more than 0,06. Dari mana? Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana? Nah, 1,55 itu dapat dari mana? Dari 5.000 dikurang 0,394. 5.000 dikurang 0,4394. Ini dari mana nilai 4394? Oke. Kita cari dulu di 0,258 ini. 0,2. 2,58 ini kita cari dia nilainya berapa di Z tabelnya. Gitu. Nah, 0,0 nanti kita akan dapat angka 0,0606 0,0606 ini diambil dari 5.000 dikurang 43,94. Jadi 0,606. 0,06. Ini kemudian kalau kita cari di Z tabel hasilnya adalah 1,55. Maka 1,55 ini kita tarik garis di sebelah sini. Kenapa? Kita kali dua. Kita kali dua. Jadinya kita apa namanya? Kita bikin dua gini karena dia adalah tutel. Nah, kemudian untuk menghitung p-value kita harus concern with the region less than 0,155 as well that greater than 1,55. Kemudian nilai total value-nya adalah 0,1212 dari mana? Dari 2 dikali 0,606. 2,0606. Kenapa dikali 2? Karena dia tutel. Nah, kenapa dia 2? Karena dia adalah tutel. Jadi 0,0606. Oke. Nah, kemudian udah jadinya kita bisa melihat nilai p-value-nya adalah 0,1212 is greater than significant level of 0,1 sehingga 0 diterima. Di sini syaratnya aja p-value harus lebih besar dari tingkat signifikannya. Kalau signifikannya tadi kita tentuinnya 0,01 berarti ya udah 0,01. Tapi kalau misalnya tingkat signifikan 0,05 ya udah di sininya berarti 0,05. Dalam hal ini dia pakai 0,01 gitu. Nah, ini adalah kalau misalnya kita pakai p-value gitu ya. Kayak emang agak ribet ya, tapi seperti apa namanya akan mudah sekali. Eh, akan mudah sekali, bukan akan mudah sekali sih, akan mudah dimengerti kalau kalian paham alurnya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Bu, Oke, berarti ini bolak-balik lihat tabel ya, Bu? yes, betul, bolak-balik lihat tabel. Nanti kalau kalian ngerjain soal atau nanti kuis atau ujian, nanti tabelnya akan disediakan, pasti. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Masih kuat kan ya? Atau kita mau tunda di minggu depan? Ini kalau misalnya standar deviasinya, udah deh, nanti aja deh. Nanti kalian ini bingung lagi. Nanti aja deh, nanti kita lanjutin lagi. Yang ini satu lagi adalah yang standar deviasinya tidak diketahui. Kalau tadi kita menghitung one tail, kita menghitung two tail, itu standar deviasinya diketahui. Maka kita menggunakan tabel Z. Kita akan menghitung Z. Jadi nanti kan ada Z hitung, ada Z tabel. Nah, kalau yang standar deviasi yang tidak diketahui, kita akan mencari pakai T tabel. T tabel itu ada di appendix B2 ya. Nah, nanti aja deh kita lanjutin lagi ya. Minggu depan sekalian kita bahas yang 2 sampel biar kalian nggak bingung. Nah, sementara untuk itu kalian latihan lagi deh ya. Tadi yang latihan 1 dan 2 ini berarti bisa kalian selesaikan sampai dengan p-value. Sampai dengan p-value.
Oke, kalian bisa selesaikan sampai dengan p-value. Gitu aja kali ya. Kita udah lumayan banyak bahas soalnya saya khawatir nanti apa namanya bingung kalau ditambahin lagi. Minggu depan baru kita bahas lagi sampai dengan sampel dua sampel. Jadi kan ini baru satu sampel. Nah, nanti akan ada yang bentuknya dua sampel gitu. Kayak gimana yang bentuknya dua sampel nanti minggu depan saya akan bahas. Ke sini ada pertanyaan? Mohon maaf, saya harus sudahi kelas hari ini karena saya masih ada apa namanya lanjut rapat lagi. eh Besok itu hari apa hari itu ya hari Selasa ya. Selasa depan Rabu. kita ketemu lagi ya. Besok hari Rabu ya bener. Maksudnya minggu depan kita ketemu lagi hari Selasa di jam 1 ya, jam 13 insya Allah ya. Oke, kalau gitu kalau misalnya nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan susulan nanti boleh di WA. Oke, terima kasih banyak yang udah ikut berhitung pada sore hari ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Nanti saya buatkan tempat di MS Teams untuk kalian bisa ngumpulin tugas-tugasnya ya. Oke, kalau kayak gitu saya tutup ya pertemuan pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Terima Bu. kasih, Bu.